Petualangan saya kali ini mendalami daerah Benua Etam atau biasa disebut dengan Kalimantan Timur. Tak hanya sebagai jalur transportasi saja, peran Sungai Mahakam juga menyediakan hasil perairan yang melimpah. Desa Pela menjadi salah satu kampung nelayan yang merasakan manfaat dari sungai ini. Beradaptasi dengan kondisi perairan Mahakam melahirkan alat tangkap tradisional yang telah ada dari generasi ke generasi. Mayoritas kegiatan masyarakat Desa Pela itu adalah mencari ikan dan mereka mempunyai cara khusus untuk mendapatkan ikan-ikan. Sekarang saya akan menuju Danau Semayang untuk mendapatkan ikan di sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh menyusuri Sungai Mahakam, kami disambut danau yang membentang luas. Mencakup luasan sebesar 13.000 hektar, menjadikan Danau Semayang sebagai lahan basah terbesar di Kalimantan Timur. Nih, kita udah sampai sekarang di titik untuk menyodok ikan. Nih, alat khusus yang kita pakai namanya sodok. Ini memang besar sekali dia, supaya mendapatkan ikan-ikan juga banyak. Sodok termasuk dalam jenis pukat dorong. Kerangka kayu atau rotan ini memiliki bentuk dan lubang jaring yang berbeda, tergantung dari jenis ikan yang akan ditangkap. Abang, ayo kita turun. Jadi ini sebenarnya airnya itu bisa lebih tinggi dari badan kita. Tapi karena ini posisinya lagi surut, makanya di kanan kiri kelihatan juga nih ada padang rumput. Walaupun surut, tapi lumayan juga tuh dalam. Musim kemarau seperti ini memudahkan kami untuk menangkap ikan. Debit air yang tidak terlalu dalam membuat kami tidak perlu berenang dan menyelam untuk membentangkan sodok. Jadi ini kita sodoknya dibentangkan seperti ini. Jadi kebetulan memang ada arusnya ke sana, makanya posisi sodoknya itu kayak gini supaya nanti ikan-ikannya masuk nih ke sodok kita. Saat aliran air berarus seperti ini, kami tidak perlu bergerak mengejar ikan. Cukup menunggu ikan tersangkut di sodok. Angkat! Wah! Wah! Sama. Nih, dapat ikannya. Apa ini? Ukuran ikannya tapi kecil-kecil ya. Nih, kita dapat ikan yang kecil-kecil ini namanya lais. Tapi dapat juga ikan yang besar, sedang. Aduh. Nah, dapat ikan belida ini. Nah, Oh! lidah ini dilindungi, Mbak. Iya, jadi kita harus Lepaskan. Ya, dilepaskan. Dilepaskan. Kita lepaskan ya. Iya. Kita rilis ikan belidanya. Iya. Karena nggak boleh ditangkap. Harus dilindungi. Ikan belida termasuk ikan yang dilindungi karena jumlahnya yang semakin sedikit, karena penangkapan yang berlebih dan kondisi perubahan lingkungan. Tidak hanya ikan-ikan kecil, rupanya ada ikan besar tersangkut di sodok kami. Ini karena Licinnya ikan nila membuat hewan ini terlepas kabur. lepas ya. Hati-hati. Ini karena jaringnya memang lebih besar, jadi kita bisa mendapatkan ikan yang besar juga. Nih, ikan nila. Ikan nila nyangkut di sodok jaring kita. Besar sekali. Aduh, tajam. Wah. Nih, ini beratnya bisa, ini sekilo ada ya? Sekilo lebih. Meskipun bukan termasuk ikan endemik, nila juga banyak dijumpai di Danau Semayang. Berat banget ini. Sebenarnya kalau kita diemin aja, nunggu ikan lewat juga bisa. Nih. Dan ini memang sodoknya besar sekali. Tuh. Ini orang bisa masuk ini. Ya Bang ya? Ini abang bisa masuk ini.
Selain menangkap ikan, para nelayan juga biasa mencari kijing atau kerang air tawar. Untuk mendapatkan kijing, kami cukup mengandalkan tangan kosong saja. Melimpahnya kijing di Danau Semayang membuat warga setempat berbondong-bondong mencari hewan ini di kala kemarau tiba. Ini yang menjadi salah satu tantangannya, itu karena arusnya kencang ke arah sana. Jadi kita bergerak berjalan ke sana pelan-pelan sambil meraba ini nih, lumpur yang ada di bawah kita. Setelah ikan dan kijing telah terkumpul banyak, kami pun bergegas kembali ke perahu. Sambil perjalanan pulang, kita mau masak terlebih dahulu, terus nanti makan bareng-bareng. Dan masakannya itu, kita mau bikin kare ya Bang? Kare. Mau bikin kare, nanti ada ikan nila panggangnya juga. Istimewa banget nih, lengkap masakannya. Ikan air tawar memang tidak segurih ikan air laut. Memasaknya menjadi olahan kaya rempah seperti kare ini menjadi pilihan yang tepat. Sambil nunggu ikan laisnya dimarinasi dengan garam dan juga asam, nah ini saya siapin bumbunya dulu nih. Kalau udah bilang ya Bang, nanti tinggal ditambahin ke sini. Dah namanya. Bumbu halus dari beragam rempah ini pun ditumis dan dicampur dengan ikan lais yang kami peroleh. Ini kijingnya yang tadi sudah direbus. Jadi cangkangnya itu sudah terbuka, tinggal kita ambilin isinya terus dimasukin nih ke sini. Kijingnya sudah Bang. Tak perlu menunggu lama. Kare berisi ikan lais dan kijing pun matang. Menyantap hidangan setelah beraktivitas di air, sembari melihat pemandangan dari atas kapal, semakin menambah kenikmatan kare ini. Ini ikan lais tuh teksturnya lembut banget dan bumbunya benar-benar meresap sempurna. Cuma bedanya dia ada duri halus. Duri halus jadi kayak bisa kegigit, bisa dihancurkan sama gigi. Jadi nggak apa-apa ya. Lais memiliki sisik yang lembut. Tanpa dibersihkan sisiknya pun, ikan ini bisa langsung dikonsumsi. Tidak hanya lais saja, dalam satu hidangan kare ini, komplit disajikan dengan kijing. Tentunya semakin menambah cita rasa. Nambah Bang. Nggak heran hasil tangkapan kita hari ini bervariasi dan juga banyak. Karena memang warga desanya itu masih melindungi dan juga memanfaatkannya dengan bijaksana. Ditambah kita masaknya di perahu sambil menikmati alam yang ada di sekitar sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalimantan Timur tidak hanya diberkahi kekayaan alam yang melimpah. Kentalnya tradisi Dayak juga semakin memperkaya Nusantara dengan warisan budaya tak benda. Suku dengan ratusan subetnis ini memiliki ciri khas dan tradisinya masing-masing. Salah satunya adalah Kampung Tering Baru, Kutai Barat, dengan penduduk bersuku Dayak Bahau. Dari luar sudah terdengar sangat meriah sekali. Di sini memang Kampung Tering Baru sedang mempersiapkan tarian hudok untuk Bukaladang atau Nugal. Penduduk setempat memelihara budayanya dengan baik. Tarian hudok rutin dilaksanakan di rumah adat. Tarian hudok ini dipersembahkan untuk dewa supaya mereka memiliki hasil panen yang melimpah. Hudok memiliki arti menjelma. Kata ini diambil karena bentuk topeng yang melambangkan jelmaan burung.
Dayak Bahau mempercayai topeng ini sebagai media antara para dewa dengan manusia. Kami semua menari sambil diiringi alat musik tufung dan juga tawak. Supaya menarinya lebih semangat, karena dia iramanya juga dari rendah lama-lama menjadi tinggi. Salah satu alat musik yang menarik perhatian saya adalah tufung. Memiliki ukuran yang tidak biasa, lebih dari 2 meter, menghasilkan suara hentakan yang lantang. Seru banget bisa nari-nari bareng. Memang jadi lebih energik sekali karena pakai musik. Setiap gerakan hudok dipercaya memiliki kekuatan magis untuk meningkatkan hasil panen. Hudok-hudok yang ada di belakang saya ini mempunyai kostum yang sangat unik sekali. Saya mau tahu gimana cara membuatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan Tering Baru yang masih diselimuti pepohonan mempermudah kami untuk memperoleh bahan kostum hudok. Yang itu ya? Oke. Yuk Pak, kita ke sana. Itu pas sekali di depan saya sudah ada pohon kelapa dan ada pohon pisang yang itu digunakan untuk bahan upacara hudok. Kostum hudok memanfaatkan dedaunan segar. Jadi pada setiap pertunjukan, para penari harus selalu menyiapkan kostum yang baru. Kelihatan nih kalau pohonnya itu jarang dinaikin. Makanya kanan kirinya banyak daun-daun yang sudah kering yang harus kita bersihkan dulu. Pak, ini tarik dikit lagi, Pak. Yuk, kita tarik yuk. Pohon kelapa yang tumbuh menjulang hingga belasan meter ini tentunya memberi tantangan lebih. Meskipun memang kelihatannya mudah, tapi butuh orang khusus nih yang bisa naik ke atas pohon. Karena pohon itu kan pohon kelapa yang tinggi sekali. Nah, bapaknya udah mulai potong di atas. Ini nanti digunakan untuk rambut hudok. Aman sudah, Pak? Sembari mengambil daun kelapa, kami juga mengambil beberapa helai daun pisang. Daun pisang inilah yang akan digunakan sebagai baju hudok. Kita nyari daun kelapa, dapat bonus kelapanya. Nggak afdol kalau nggak diminum bareng-bareng. Lumayan ngisi energi. Ayo, Pak! Ya, seger banget, Pak. Udah habis ini kelapanya. Sekarang kita bawa yuk daun-daunnya. Sini Pak, saya yang bawa. Yo. Nah, ini daun-daunnya sudah terkumpul semua. Sekarang kami akan kembali ke balai adat untuk membuat pakaian hudok. Atau kalau di sini sebutnya apa, Pak? Tutul hudok. Tutul hudok. Oke. Ayo, Pak. Ayo, ya, kita berangkat. Sebelum merangkai kostum hudok, saya mendapat kejutan dari warga Dayak Bahau. Saya dapat gelang ini sebagai tanda kalau saya sudah diterima di sini
dan boleh mengikuti kegiatan di sini. Terima kasih banyak Ibu. Kostum hudok terdiri dari berbagai bagian, mulai dari topeng kayu berhiaskan bulu enggang, bagian rambut, hingga baju. Merangkainya pun melibatkan proses yang rumit. Ini semua bahan-bahannya memang tidak bisa langsung digunakan. Jadi mau dipisahkan dulu antara helaian daun dan juga tangkai daunnya ya. Nah, seperti ini. Supaya bentuknya mirip seperti rambut hudok. Dedaunan ini dirangkai dengan tali yang dipasang sesuai ukuran tubuh penari. Ini pakaian hudoknya karena sudah jadi, sekarang saya mau mencoba untuk memakainya. Daun pisang disusun berlapis-lapis agar dapat menutupi badan sepenuhnya. Meskipun menggunakan daun segar, gerakan para penari tidak membuat kostum ini mudah robek. Ini memang luar biasa experience-nya. Yang pertama ini panas dan topengnya ternyata berat. Bahkan dia harus ada yang digigit supaya topengnya itu tidak jatuh. Nih di bagian di sini. Harus saya gigit kuat-kuat. Tidak mudah melakukan tarian hudok. Dibutuhkan tenaga yang prima. Karena itu, umumnya para penari hudok adalah laki-laki. Dari tradisi hudok ini saya belajar keselarasan antara manusia dan juga alam. Makanya budaya seperti ini harus selalu dilestarikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak salah bila Sungai Mahakam disebut sebagai sumber kehidupan masyarakat Kutai, termasuk di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mengalir sepanjang 920 km, penampakan alam inilah yang menopang para nelayan sungai memperoleh mata pencaharian. Sungai Mahakam menjadi habitat bagi ikan air tawar. Nah, ekosistemnya yang masih terjaga ini cocok untuk budidaya ikan di keramba. Nah, sekarang saya mau ikut proses panennya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Halo Pak Mahdi. Kemana kita kerambanya Pak? Arahnya? Oke. Siap berangkat ya. Satu-satunya akses menuju Keramba Apung adalah dengan perahu kecil atau yang biasa disebut ces. Halo Bu. Ini sekarang kita sudah sampai di kerambanya mau panen ikan. Nih saya sudah membawa sodoknya untuk ngambilin ikan. Yuk kita turun dulu. Sistem budidaya dengan keramba di sungai seperti ini terbilang lebih menguntungkan. Di kala musim kemarau, Sungai Mahakam yang termasuk sungai besar dan terpanjang tidak akan kekeringan. Ini yang pertama mau dipanen adalah ikan nila. Ini saya akan mencoba menarik jaring yang bagian bawah supaya ikan-ikannya mulai naik. Tapi sengaja nih jaring bagian atasnya ini nggak diangkat supaya ikannya itu nggak loncat.
Tuh, itu aja udah mulai loncat-loncat. Wah. Ikan nila marak dibudidayakan karena memiliki harga jual yang tinggi dan banyak dicari untuk dikonsumsi. Nih ikan nilanya, kalau dilihat dari bentuknya kurang lebih ukurannya 7-8 cm nih untuk lebarnya. Dan 1 kilonya itu bisa 3 ekor ya Pak, kurang lebih. Ada sekitar 3 ekor untuk 1 kilonya. Ikan dipelihara dalam keramba selama kurang lebih 4 bulan, hingga akhirnya dapat dipanen. Ikan-ikan di sini memang harus dijual dalam keadaan hidup, makanya barusan ini dikasih oksigen terlebih dahulu. Untuk menjaga kualitas dan kesegarannya, pengepul di sini hanya menerima ikan hidup. Ini walaupun kerambanya kotak-kotak kecil, tapi ikannya itu bervariasi. Ada ikan nila, ikan patin, dan berbagai jenis ikan air tawar lainnya. Terus jumlahnya juga memang banyak sekali. Ada ratusan, bahkan sampai ribuan ekor. Wah, banyak banget, Pak! Dalam satu rakit keramba, jumlah ikan budidayanya dapat mencapai 10.000 ekor. Perbedaan usia panen mengharuskan ikan-ikan ini diambil secara bertahap. Sistem panen bertahap juga dinilai lebih menguntungkan karena nelayan bisa mendapatkan hasil secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Wah, ini lumayan berat juga. Ini kira-kira ada berapa kilo, Pak? Saya tadi nyodoknya ini. 10 nih. 10 kiloan ada pantesan. Langsung berkeringat ini. Patin merupakan ikan yang terbilang rakus dan pemakan segala. Bobotnya pun tidak main-main. Ikan asli dari Asia Tenggara ini juga banyak dibudidayakan di keramba karena memiliki nilai ekonomis yang tak kalah jika dibandingkan dengan ikan nila. Berbeda dengan ikan nila, kalau tadi 4 bulan baru bisa dipanen. Kalau yang patin ini sekitar 8-9 bulan baru bisa dipanen juga. Nah, dari beratnya juga berbeda. Ini satu ikan bisa berapa kilo ini, Pak? Beratnya kira-kira? 1 ekor? Ya. 1 ekor aja setengah kilo. Oke Pak, lanjut lagi ini. Sembari kami memanen ikan, di kejauhan nampak pemandangan yang tidak biasa. Di sini jenis kerambanya memang keramba apung. Itu makanya karena posisi airnya lagi pasang, dipindahkan ke agak pinggir supaya posisi tali yang mengikat kerambanya itu tidak putus. Nah, ini didorong ke pinggirnya juga unik, pakai chest atau perahu. Setiap rakit keramba di sini tertambat dengan seutas tali untuk mencegahnya supaya tidak hanyut terbawa arus. Ini keramba yang ada di sini, gantian mau ikutan didorong juga. Tuh, chestnya sudah siap untuk mendorong. Ayo Pak. Para nelayan Sungai Mahakam biasa membangun pondok sederhana di keramba apungnya untuk mempermudah pemantauan. Wah, lumayan juga ya. Ini kayaknya enaknya kalau kita masak. Mending kita pais saja yuk ikannya. Oh iya, benar dipais ya? Iya. Wah. Aku dan Vio sekarang akan pais ikan patinnya. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang.